Ada kajian, kemudian ada inventarisasi, kemudian ada internalisasi, ada fasilitasi gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basu balik jo yang tabuzari yang tagi burasingnya di Pebungo. Hari ko sana yang penjalan ke kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat atau yang dikenal BPNB, dan lah di sampingnya ada Pak Undri. Assalamualaikum Pak Undri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesat Pak. Alhamdulillah dan Jadi sana Pak Undri adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Kini kita tanya banyak juga beliau sebenarnya manga si BPNB. Pak, sebelum ini Pak, sebelum Bunda tahu tentang BPNB, labara lama Pak jadi Kepala BPNB Pak? Jadi kalau kepala masuk ke 2 tahun. Ke 2 tahun? Iya. Bertugas di ko labara tahun? Sejak tahun 2007. 2007 lah. Jadi sejak 2007 sampai kini. Sampai yang kepala 2 tahun. Ya. Sebetulnya, wah kan tahu singkatan kok Balai Pelestarian Nilai Budaya. Sebenarnya keraju BPNB itu apa sih Pak? Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat itu merupakan unit pelaksana teknis UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi mempunyai wilayah kerajo itu 3. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu tidak lapeh dari pembagiannya itu culture area, bukan persoalan administratif. Di Sumatera itu ada 3, Aceh, core-nya itu adalah tentang Islam, kemudian Sumatera Barat tentang sistem matrilineal, kemudian Tanjung Pinang itu tentang Melayu. Jadi kerajonya itu memang pelestarian nilai budaya. Jadi kalau menurut tusinya itu adalah acaranya tentang pelestarian nilai budaya yang ada di Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan itu bisa dilakukan dengan baik. Ada berapa tusi, tugas dan fungsinya itu mulai dari kajian. Yang pertama, yang kedua inventarisasi, yang ketiga adalah pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap aspek-aspek Yang pertama adalah aspek kesenian, kesejarahan, kemudian perfilman, kepercayaan, adat dan tradisi. Kemudian ada fasilitasi dan kemitraan bagi komunitas-komunitas gitu. Itu. Jadi ruang lingkupnya itu tetap dinilai sebetulnya gitu. Nah sebetulnya kan jelas ya Pak, ada tadi Pak nyebut tentang komunitas gitu kan. Tapi ada loh Pak, nggak usah Jawa, di Sumatera Barat saja ketika Ambo mencoba bertanya kan mereka di BPNB, mereka banyak nak tahu BPNB. Apakah mereka yang nggak mau peduli, nggak mau berkembang, nggak mau mencari, atau BPNB yang kurang sosialisasi sebenarnya? Sebetulnya BPNB kan sejak berdiri itu sekitar tahun 98 sampai kini itu sebetulnya secara lembaga pemerintah itu telah bergerak sebetulnya gitu. Tapi dari segi penamaan orang itu kadang-kala acok nggak tahu gitu. Karena pertama ada perubahan nomenklatur. Awalnya itu namanya Balai Kajian Sejarah. Balai Kajian Sejarah. Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kemudian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Acok berubah itu yang pertama. Karena acok berubah nomenklatur, maka orang sampai kini masyarakat di Siko tahunya itu adalah Balai Sejarah. Yang pertama. Yang kedua tentang kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat itu berkenaan dengan kebudayaan. Kebudayaan ada berapa lembaga itu juga melakukan. Ada yang namanya Dinas Kebudayaan, kemudian ada di kabupaten kota, di provinsi gitu. Itu juga melakukan. Dengan berapa banyak kegiatan-kegiatan itu kan kadang orang tidak kenal, yang tahu orang itu Dinas Kebudayaan. Tapi kemukunya adalah ada gagasan sebetulnya mencari ikon sehingga orang bisa memahami tentang BPNB Provinsi Sumatera Barat. Misalnya ikon serupa Pak? Jadi ikon itu adalah namanya Pusat Data Informasi Matrilineal. Jadi memperkuat sistem matrilineal. Jadi kemukunya itu gagasannya adalah ketika berbicara tentang matrilineal, orang ingat yang namanya BPNB Sumatera Barat gitu. Walaupun sebenarnya wilayah kerja tadi ada Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ya berarti untuk Sumatera Barat itu ikonnya matrilineal. Bengkulu beda loh beko gitu. Seluruhnya. Karena apa? Kalau berbicara tentang matrilineal, itu di Bengkulu ada Semendo, ada Semende. Di Sumatera Selatan 17. Di Sumatera Selatan, Tunggu Tubang contohnya. Itu urutannya itu dari matrilineal gitu. Jadi konsep yang akan mimpi besar yang akan digagas itu adalah tentang
sistem matrilineal itu sendiri. Jadi cito-cito kami sendiri adalah ketika orang berbicara matrilineal, orang ingat BPNB gitu. Aduh Pak, terutama yang di Sumatera Barat Pak. Kok terkesan ada program yang tumpang tindih dengan Dinas Kebudayaan. Contoh, apa membuat festival tari. Dinas Kebudayaan melalui PTD-nya membuat festival tari loh. Kok bahas mana Pak? Sekarang mau Pak, bukan tidak terbangun koordinasi, tapi ketika program apakah tidak ada koordinasi program? Walaupun sebetulnya BPNB adalah UPTD dari pusat Pak. Batang apa tentang itu? Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan pusat, daerah itu tidak bisa Pak Lapihan yang namanya tumpang tindih. Dalam arti kata, tumpang tindih dalam arti kata mencari posisi sebetulnya gitu. Ada beberapa kegiatan, contohnya dinas melakukan. Kami ruang lingkupnya lebih ke nasional sebetulnya gitu. Jadi konsepsi besar tuh tidak melihat daerah A, B, tapi melihat itu adalah ruang lingkup nasional. Ketika ruang lingkup nasional itu dilihat, maka tidak tumpang tindih sebetulnya. Hak berbicara tentang contohnya ada program Indonesiana Silek Festival. Silek Festival itu kalau di daerah itu ada komunitas-komunitas daerah yang bisa menautkan tentang kegiatan itu. Tapi BPNB itu lebih melihat dari posisi gerakan Indonesiana lewat Silek Festival itu bisa merangkum secara nasional. Itu sebetulnya. Jadi paradigma melihat posisi bahwasanya itu kegiatan yang bisa dirangkum secara daerah. BPNB itu mencari posisi itu adalah secara nasional gitu. Itu mungkin secara kelembagaan paham. Tapi perusahaan orang awam Pak, masyarakat. Apakah ada enggak kemungkinan misalnya ketika program mau dibuat baik BPNB, Dinas Kebudayaan untuk saling bersinergi sehingga tidak terkesan ada enggak Pak koordinasi itu bisa enggak dilakukan? Sebetulnya sudah dilakukan. Yang pertama adalah dalam beberapa rape sinergitas. Kalau Dinas Kebudayaan Sumatera Barat contohnya itu mengundang beberapa UPT pusat yang ada di daerah itu mengundang, kemudian melihat posisi jangan sampai tumpang tindihnya. Nah, itu yang pertama. Dan kedua begitu juga dengan Sumatera Selatan, Bengkulu. Tapi memang awak tidak dapat menafikan sebetulnya gitu. Jadi tetap terjadi jadinya. Sebetulnya mau mencari posisi sebetulnya. Kalau mau cari lihat yang posisi tadi ya Pak ya, posisi saja gitu. Ketika posisi itu paradigma dinas itu melihat di daerah, kami melihat konsep lebih besar sebetulnya secara nasional. Merekat itu sebetulnya gitu. Di luar sini ada hal yang berkembang dan itu sepertinya perlu kita tanyakan ke beliau di sana. Salah satu adalah BPNB melakukan riset. Kemudian dibukukan. Kenapa itu menjadi artinya banyak komunitas di luar sinan buku BPNB itu masih panikan tua itu sampai ke kami ya. Ada indikasi kecek mereka buku memang hasilnya buruk artinya mengajar proyek untuk laporan sejak ke pusat atau memang tidak ada suananya. Akhirnya satu sisi mungkin tidak bisa berang Pak karena kecurigaan itu sangat tinggi. Batang apa-apa dan mungkin Pak bisa ceritakan sebenarnya Pak gitu. Apakah komunitas bisa mendapatkan akses untuk buku-buku tersebut, hasil riset tersebut atau bagaimana? Jadi yang kami jelaskan tadi tentang tusikan tua, salah satu kan kajian terhadap aspek nilai budaya, kesenian, kesejarahan, kepercayaan gitu dan perfilman. Aspek-aspek itulah kemudian dikaji gitu. Jadi sebetulnya pemahaman tentang kajian atau riset yang dilakukan di BPNB itu beda dengan di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi itu riset dasarnya, basic riset. Tapi di kami itu lebih mumpuni di riset rekomendasi kebijakan sifatnya. Maksudnya adalah riset-riset kami itu menunjang apa yang akan dilakukan untuk kegiatan. Contohnya, ada kegiatan di kami itu namanya lawatan sejarah daerah. Lawatan sejarah daerah itu dilakukan berdasarkan hasil risetnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahas sebabnya itu ndak nampak hasil. Memang untuk riset kebijakan sifatnya gitu. Kalau kemudian riset kau dibukukan, kami memang terbatas sebetulnya. Terbatas untuk pengiriman buku itu lebih diutamakan untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan sekolah gitu. Sekolah kemudian ada beberapa lembaga-lembaga perpustakaan daerah gitu. Untuk komunitas memang ada pilihan-pilihan. Kalau di kami itu paling banyak itu 1 tahun satu buku itu 300 eksemplar.
untuk dicetak, dicetak gitu. Tapi kalau yang namanya kajian atau riset yang kami jelaskan tadi memang serupa itu. Memang untuk rekomendasi kebijakan bahas sebetulnya hasil riset itu bisa dilakukan untuk untuk kebijakan. Contohnya saja ada namanya di kini itu program pemerintah pencatatan warisan budaya tak benda. Pencatatan warisan budaya tak benda kok adalah karya-karya budaya yang ada di daerah itu bisa diusulkan kemudian ditetapkan menjadi warisan budaya nasional. Iya, betul. Iko dasarnya adalah riset. Kami mendukung untuk itu. Mendukung untuk bahan-bahan yang ada di kami itu bisa menjadi bahan pengusulan warisan budaya untuk tingkat nasional gitu. Seperti itu. Kok cerita pertanyaan Ambo yang sangat sederhana ya Bu Pak. Dalam setahun BPNB itu melahirkan berapa buah buku? Kalau tadi yang cetak 300 eksemplar. 300 eksemplar itu untuk berapa jenis buku? Contohnya tahun kini. Tahun kini itu 6 kajian sebetulnya. Oh, 6 kajian. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat ini adalah persoalan sebetulnya. Sejak tahun 2022 itu peneliti tidak ada ledo. Oh, peneliti tak ada lagi? Itu di BPNB itu kalau mau menjadi peneliti itu harus ke Puslit Arkenas ke Jakarta. Memang lembaga-lembaga yang di bidang penelitian. Jadi sejak 2022 kini bahkan Tanpa Tang sebetulnya. Tanpa Tang itu memang tidak ada di yang namanya peneliti, dialihkan kepada pamong-budaya. Ketika jadi pamong-budaya, tidak riset serupa yang pahami selama kok, riset perguruan tinggi. Kalau peneliti mungkin bisa dituntut untuk itu, untuk melakukan riset-riset yang mendalam. Tapi lebih ke menjurus kepada riset untuk rekomendasi kebijakan. Jadi dari segi persoalan penganggaran. Tahun kini saja 6. Kemudian dari segi sumber daya manusia itu memang dialihkan ke pamong budaya. Ke pamong budaya. Pamong budaya. Sebenarnya tugas pamong budaya kok aku Pak. Jadi ambo coba menangkap pamong budaya tapi nak jale dan buah. Pamong budaya itu sebetulnya kan lebih fungsionalnya itu. Memfungsikan diri kemudian bisa mensosialisasikan. Ini ada tingkatan. Pamong budaya pertama, muda, Madya utama, ini ada tingkatan-tingkatan. Muda pertama itu lebih ini mencatat saja, mendata saja. Kemudian ketikanya catat, kemudian ditelaah oleh yang muda, kemudian dianalisis oleh yang Madya. Nah, ini analisis itu apa yang akan contohnya ada persoalan tentang kesenian, didata oleh pamong budaya pertama. Kemudian langkah selanjutnya itu dianalisis oleh pamong budaya Madya. Kemudian itulah rekomendasi kebijakan sifatnya. Jadi berkenaan balik tentang riset tadi, memang banyak persoalan sebetulnya gitu. Yang pertama dari segi anggaran yang kedua tentang sumber daya manusia. Apalagi tahun kini tidak ada lagi yang namanya riset. Kan dialihkan ke pamong budaya tadi, Pak. Pamong budaya. Artinya ikut bertambah kerja pamong budaya atau Pak? Sebetulnya bagi kawan di Kantua ini basicnya lah peneliti. Tapi karena lah ada semacam pengalihan itu karena mau Pak? Bukan tukang namo, memang kerajanya memang lah berubah. Selama kau peneliti menjadi pamong budaya memang lah berubah hanya. Sebetulnya pamong budaya kunya lebih banyak mensosialisasikan Pak. Program-program mencari solusi, menganalisa, kemudian mencari solusi. Mendiseminasikan, mensosialisasikan itu gitu. Sudah efektifkah di BPNB keberadaan pamong budaya? Ini baru masuk 2 tahun sebetulnya gitu. Masuk 2 tahun kalau kita mencari pola sebetulnya gitu. Mencari pola, tapi bagi kawan itulah karena itu kerajonya tentang kebudayaan. Ini tidak hal baru sebetulnya gitu. Tentang pamong. Ya artinya tampik batanya itu pamong budaya sebenarnya kawan-kawan. Betul. Harusnya tapi bertanya ke pamong budaya, bukan pamong budaya bertanya ke pelaku seni ya Pak? Ini harus cari dulu persoalan. Ketika mencari data yang akurat itu ada di pelaku seninya. Pelaku seninya. Kemudian diinventaris, kemudian dicatat oleh pamong budaya gitu, kemudian disosialisasikan. Itu ada di ranah pamong budaya. Iya betul. Jadi dua miliarnya. Program-program ada di BPNB, sebenarnya pamong budaya bisa mensosialisasikan ke komunitas-komunitas. Bisa.
Memang itu salah satu tugas. Memang tugas itu. Jadi mau dekos mana apa? Ambo agak ragu jo ada istilah pamong budaya begitu banyaknya pamong budaya di Sumatera Barat, malah pamong budaya ndak tahu apa-apa batanyolo kan. Sementara program kantuan yang disosialisasikan. Itu kan persoalan gitu. Iya. Nah, BPNB mudah-mudahan ke depan ndak seperti itu ya, Pak. Ambo berharap pamong budayanya. Kalau terkait berbicara pamong budaya, kemudian berbicara terkait masalah komunal, sebetulnya apa sih yang bisa kerjasama kawan-kawan komunitas dengan BPNB? Kalau komunitas rata-rata pasti bertanyakan apa sih program yang bisa kita kerjasamakan? Anggaran nama bisa membantu kami. Karena kelemahan awak di Sumatera Barat menilai pelaku seni terutama kita berbicara seni, beko dulu kebudayaan ini Pak. Iya. Nah ada pitin ngari gitu Pak. Iya. Sementara berbuat sana dulu, utang-utang lah aja. Bantuan itu pasti mengalir. Cuma kadang-kadang mereka kan tidak tahu informasiku kamu yang aksesnya. Iya. Kira-kira yang program tahun kini dari BPNB apa saja sih Pak yang bisa diajak kawan-kawan komunitas untuk bisa bersinergi? Jadi BPNB itu kan banyak program. Ya. Ada kajian, kemudian ada inventarisasi, kemudian ada internalisasi, ada fasilitasi gitu. Khusus fasilitasi dan kemitraan itu memang diperuntukkan untuk komunitas. Jadi bantuan-bantuan untuk menggerakkan sebetulnya mendorong itu komunitas-komunitas baik itu komunal maupun pribadi untuk bergeraknya gitu. Tapi persoalan di awak kan itu karena dana terbatas, orang banyak, sehingga itu selektifnya gitu. Akhirnya jadi itu stimulus sebetulnya sifatnya gitu. Stimulus untuk mendorong komunitas-komunitas untuk bergerak gitu seperti itu. Jadi intinya bukan tidak ada buliah masukan, anggaran itu memang ada difasilitasi, tapi tentu karena orang kok banyak perlu selektif lagi. Jangan sampai kawan-kawan pikir lah panik lo masuk proposal yang kau nak jebol, bukan itu persoalan Pak. Tentu ada skala prioritas. Dan itu anggaran untuk itu cukup banyak Pak sebenarnya. Kalau ini kan terbagi dua. Nah, fasilitasiku ada di tingkat kementerian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada di tingkat UPT. Kalau yang tingkat kementerian direktorat itu jelas ada 250 sampai 500 gitu. Nah, kalau yang untuk UPT itu dua kategorinya. Kalau yang untuk pribadi itu kisarannya 1 juta sampai 20 juta. Kalau untuk komunal itu maksimal itu 50 juta. 50 juta. Jadi itu yang dibantu gitu, untuk bantu. Tapi sifatnya adalah stimulus sebetulnya. Kekuatan tuh bukan di situ letaknya gitu. Kekuatan tuh ada di komunitas. Jadi pergerakan tuh, aku yakin gitu. Suatu saat kalau tidak ada dana, komunitas itu jalan itu. Tapi jangan tergantung di situ gitu. Kebersamaan gotong royong sifatnya gitu. Di situ sebetulnya konsep ekosistem kebudayaan tuh yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu mendorong untuk itu sebetulnya gitu. Mendorong untuk komunitas bergerak. Tanpa itu gitu, hanya pemerintah itu bersifat fasilitasi saja. Berarti anggaran yang dari untuk fasilitasi tadi itu ada sebetulnya untuk kawan-kawan komunitas di luar situ ya Pak, bergerak dalam masalah kebudayaan. Cuma persoalannya anggaran kok pun sangat terbatas dan sifatnya hanya stimulus, bukan sepenuhnya membantu gitu kan Pak. Nah, dari tahun ke tahun itu anggaran itu cukup bertambah atau sih Pak? Ini sebetulnya kalau per tahun tuh agak tetapnya itu. Tapi yang bedakan itu adalah jumlah. Kadang-kadang kalau di BPNB Sumatera Barat tuh tanpa tang itu bisa kami bantu sampai 10 orang, sampai 10 komunitas gitu. Tahun kini itu masih menerima proposal. Jadi proposal itu kami terima itu bulan Februari itu sampai sekitar bulan September. Disitulah beko apakah pencairannya gitu, apakah layak dibantu atau tidak gitu. Tapi secara kelembagaan negara hadir itu memang dalam konsep seperti itu gitu, dalam untuk memajukan dalam pelestarian nilai budaya khususnya bagi komunitas-komunitas. Nah sebetulnya sosialisasi seperti itu yang kurang mungkin kalian berasakan kawan-kawan komunitas sering kebingungan karena beberapa institusi yang milik pemerintah daerah ketika mengajukan proposal kawan-kawan seni ke dinas namanya dinas pariwisata untuk ikut ada anggaran kami gitu. Selalu sehingga kawan-kawan mungkin merasa frustasi dalam hal itu. Nah sebetulnya BPNB kan cuma persoalan kawan-kawan kan tidak lupa tadi Pak, maskot tadi. Maskot Dewa lu ada sehingga BPNB dikenal banyak mereka dan mereka bingung. Ternyata anggaran pun ada di BPNB. Tapi ingat balik
baso jan bergantung di sini, berbuat terus dan itu sifat stimulus, Pak. Iya, pas. Pak, dengan keberadaan BPNB di Sumatera Barat, walaupun wilayah kerjanya ada Bengkulu sama Palembang, Pak. Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, dengan keberadaan seperti itu, Bapak membagi. Ambo ketakutan Ambo kok lah 3 tampil Pak provinsi. Ini tidak terjadi kecemburuan sosial tuh. Ba sistem pembagian program, anggaran. Ambo sebagai orang awam nih bertanya. Iya. Memang itu jadi persoalan. Jadi Ambo sendiri sebagai manajer gitu mencari posisi itu tuh harus adilnya. Iya. Dalam program itu biasanya jadi di kantor kami itu ada namanya tim perencanaan. Yeah. Tim perencanaan itu Ambo sampaikan jangan sampai tidak adil membagi karena itu wilayah kerja. Yeah, Sumatera Barat kalau ada program duo kajian, Sumatera Selatan dua kajian, Bengkulu 2 kajian. Jadi itu sebabnya 6 tadi. Yeah. Jadi itu dibagi dari itu. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain. Fasilitasi serupa itu gitu, kemudian yang namanya inventarisasi memang dibagi ratonya gitu. Kenapa? Karena mencari persoalan itu kan kewilayahan. Ada ego tersendiri. Nah, ketika rapat koordinasi kami lakukan itu akan disampaikan gitu. Bahasanya Sumatera Barat itu sekian program, Bengkulu sekian, Sumatera Selatan sekian. Itu harus berimbangnya. Termasuk masalah bantuan untuk fasilitasi. Memang betul. Fasilitasi itu harus diatur. Jangan sampai tumpang tindihnya. Tapi ingat, fasilitasi kan berdasarkan proposal masuk. Yeah. Proposal masuk. Kalau Bengkulu tidak ada masuk, berarti kan tidak bisa. Memang enggak. Memang itu di apa tergantung proposal masuk. Kalau Sumatera Barat banyak masuk, ya Sumatera Barat gitu. Itu beda. Yang paling banyak itu Sumatera Barat. Jadi memang betul karena apa? Walaupun kami kawan-kawan ke lapangan peneliti itu selalu mensosialisasikan. Maksudnya ada bantuan fasilitasi untuk sanggar, untuk komunitas gitu. Itu. Berarti tidak akan terjadi kecemburuan ketika kok kamu memikirkan masalah program jale ada bagiannya sama. Kau duo Sumbar, duo lo Bengkulu, duo lo Sumatera Selatan. Ketika masalah bantuan ya tergantung proposal masuk. Jadi seandainya ikut tidak dimanfaatkan oleh 3 provinsi tadi ya tidak dapat kondisinya. Nah, dengan keberadaan kantor di Sumatera Barat, itu timbul kecemburuan sosial tidak dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan? Itu jaleh gitu. Pasti. Jadi kalau kecemburuan mencari ego kedaerahan itu ada gitu. Iya. Tapi itu kan sesihati saja gitu. Mensesihatinya adalah ketika ada program itu memang harus meratonya gitu. Ketika aja merato, ini tidak merasakan apa, ada merasaan kok tidak terperhatikan gitu. Ketika merato itu berarti itulah walaupun di Padang kan tua program kerja itu ada di Bengkulu dan di Sumatera Selatan tidak ada persoalan. Hanya sifatnya beko kan kawan saja yang beko itu yang melakukan kegiatan. Apa sebagai kepala sekali bara ke daerah Pak? Ke Sumatera Selatan, ke Bengkulu? Kalau di Sumatera Selatan sama Bengkulu memang tidak apa itu acok itu mencari tujuan gitu. Paling-paling dalam setahun tuh kadang-kadang 5 kali. Tidak. Kalau di Sumatera Barat kan jaleh, kan udah kek gitu. Apa kerja di BPNB dari tahun 2007? 2 tahun kau menjadi kepala BPNB. Apa perbedaan ketika Pak berada di posisi kepala? Perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ambo sebetulnya kan orang dasarmu kan peneliti. Sebelum di BPNB, Ambo kan kerja dikontrak oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Jakarta. Jadi nuansa lapangan itu lah biasa gitu. Nuansa lapangan, jadi di kantor sendiri itu membuat rasa kekeluargaan. Paling-paling nampaknya bagi kawan tuh hanya dirapek saja begitu. Ada rapek, kemudian ada pertemuan dengan orang lain, itu baru nampak Ambo sebagai kepala. Kalau di keseharian, Ambo biasa itu. Kalau di irama kerja Pak, artinya gini. Kalau dulu kalau nak kepala kan kalau kepala aku banyak tanggung jawab apa harus pakai kamari, tamu iko itu kan super sibuk jadi lebih sibuk lah kan berarti. Mbak Irama dengan keluarga apa komplain dah gitu atau ampun ya tahu sisi pribadi kehidupan Pondri sana karena mau pikir beliau dulu kerja nak di posisi kepala pasti kesibukan lebih bertambah gini. Bapak kiat-kiat mensiasati. Itu memang itu kan ibaratnya kan tanggung jawab amanah sebetulnya. Gitu. Ketika awak mengambil amanah sebagai pimpinan, maka tanggung jawab itu penuhnya gitu. Nah, akan merubahnya gitu. Selama kok kerja awak sebagai peneliti
hanya fungsional sendiri gitu. Betul. Awak sendiri yang harus pikirkan, mengatur. Kemudian keluarga. Ya. Kini enggak. Kini persoalan anak pegawai sebanyak 41 orang itu menjadi beban, Pak. Menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Iya, betul. Kamu selalu mengecek kawan tuh, Pak Ibu, kamu anak kamu duo dengan Bapak Ibu menjadi 43 nya bukan. Itu tanggung jawab ambo dunia akhirat. Prinsip itu yang dalam hidup ambo ada gitu. Jadi prinsip ambo itu adalah ketika amanah itu diberikan, memang tanggung jawab itu tidak dunia aja. Tapi tidak ada yang komplain di rumah, Pak. Rumah komplain enggak dengan kesibukan yang luar biasa? Itu biasa itu kan, biasa gitu. Apalagi anak gitu, apalagi orang rumah sibuk lo kerja gitu kan. Jadi memang itu logis sebetulnya ketika amanah itu dijalankan oleh emban gitu. Tapi itu kan kalau mau menjadi enjoy saja sebetulnya gitu. Enjoy, kemudian itulah ritme kerja gitu. Ya sebenarnya kalau sebagai apapun kalau pekerjaan itu dicintai kan enjoy lah, Pak. Nah iya. Pertama yang perlu tuh ketika awak kerja diamanahkan tuh enjoy yang pertama ikhlas. Nggak ada beban. Sebetulnya ketika Pak di posisi 2007 memang punya ambisi untuk jadi kepala di sekolah Pak sih. Baca cerita sampai Pak jadi kepala gitu. Sebetulnya kamu panjang sebetulnya gitu. Panjang perjalanan itu. Kalau bagi kawan di kantor itu tahu sifat kamu tuh. Kamu bekerja saja. Bakarajo, kemudian apa yang ambo satu sifat ambo. Jangan pernah bakarajo itu menyepelekan walaupun sekecil apapun, jangan pernah disepelekan. Itu prinsip ambo tuh. Apapun gitu, ditugas jangan pernah disepelekan. Karena apa? Karena yang ketik itulah yang akan membesar wak. Ambo prinsip ambo itu. Sampai kini. Jadi apapun mengalir saja. Enggak lo punya ambisi harus target tahun sekian jadi kepala. Enggak. Gitu ya, Pak, ya? Kamu cek target kamu sebetulnya. Kalau sekolah target ambo gitu. Cita-citamu dari ketik itu. Memang sekolah berarti ada niat kini untuk ambil doktor? Sedang ini. Oh, apa sedang? Di mana, Pak? Di Unan. Kalau untuk pendidikan memang dari ketik ambo tuh pas sekolah orang itu bisa sekolah. Oh, jadi kini sedang ambil pas ke sarana doktoral. Iya, doktoral. Untuk jurusan apa, Pak? Ambo studi pembangunan. Studi pembangunan. Iya. Kalau Patang gelar magister apa, Pak? Sains, MSI. MSI. Iya. Ya. Jadi kini sedang masih lama dokter, Pak. Iku lah deadline dulu satu. Sedang disertasi. Iya. Enggak lah banyak lo teguran. Banyak teguran. Tapi Pak, kesibukan apa kondisi seperti itu? Pak, sebetulnya Pak asli orang mana, Pak? Ambo sebetulnya Pasaman. Orang Pasaman campuran. Campurannya? Gaik padusi Mandailing, Lubis. Kemudian orang tua laki-laki Melayu Minang. Berarti kalau suku jatuhnya, Pak? Tidak ada doh. Tapi Malako ambo ke Minang. Oh, Malako ke Minang. Jadi kalau kawan tuh tahu tuh. Kamu Malako kini kau, Pak? Kamu ke Melayu. Ke Melayu. Jadi sebetulnya secara suku tidak doh, sebab inan ibu nak lo bisa dipakai kalau Mandailing. Nah, nasibnya sama aja nak ambo, Pak, berarti ya, Pak. Kada tahu. Akhirnya Malako ke Melayu ya, Pak. Melayu. Urang rumah dia, Pak? Damasraya. Oh, Jawa, Pak? Jawa, selatan. Pak Gali Sekete. Di mana Pak suwonya, Pak? Ujian sinan di mana suwe rumah Pak? Di Padangnya sekolah. Kuliah Padang. Sekarang Ibu Kerajo atau? Kerajo. Di mana Di Puskesmasnya. Puskesmas. Oh, keluarga aku sehat kok, Mama, berarti ya. Karena ada orang kesehatan di dalam anak duo. Yang duo kini lah sekolah lah. Ya, yang gadang tuh kelas 1 SMA. 1 SMA. Yang nomor 2 tuh kelas 5 SD. Padusi kedua ya. Oke, di antara yang berdua siapa menurunkan keinginan untuk jadi peneliti serupa, Pak? Nampak, Pak? Jadi kalau ambo sendiri itu tidak diarahkan ke apa, lebih diarahkan ke kesehatan sebetulnya gitu. Oleh bundanya gitu. Karena apa? Karena orang rumah ambo mencari ambo sendiri. Itu kerajo tuh kan persoalan itu tuh karena ambo belum bisa meyakinkan ke orang rumah kebudayaan itu penting gitu. Ketika meyakinkan hanya buat tanya aja, hanya membandingkan. Kalau ambo menyentuh orang itu nampak hasil gitu ya. Kalau di kebudayaan awak harus menjelaskan tentang eko gitu baru bisa masuk gitu. Itu bukan di ambo saja dong. Karena beliau orang kesehatan beda sama awak kebudayaan. Kalau awak kan mental kok. Betul lah. Dan kadang-kadang sebetulnya kesehatan itu keterkaitannya dengan kebudayaan. Karena kamu cok mengicip mereka kawan-kawan yang terutama yang di bawah-bawah, jangan pahami bahwa kebudayaan itu hanya kesenian. Iya.
pola hidup masyarakat pun jadi sebuah apa. Nah mungkin itu yang perlu Wak taruh Wak punya Pak. Terakhir pertanyaan mungkin Pak, apa kira-kira pertanyaan pilihan yang bagian jadi kepala BPNB atau jadi kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat? Amo suatu mengalir sebetulnya. Kalau ada pilihan dua, Pak pilih apa? Amo BPNB menghidupkan Amo hidup di situ. Menghidupkan di BPNB itu adalah sebagian dari pekerjaan Ambo gitu. Cito-cito yang akan mimpi besar itulah mau sampaikan seperti tadi. Amo ingin menjadikan BPNB ku adalah ada ikon tersendiri, matrilineal gitu. Jadi konsep matrilineal itu akan didudukkan sehingga Dandra di kantor kami itu ada nama pusat data informasi matrilineal. Di pusat data informasi matrilineal itu ada gedungnya. Di situ ada studio mini, kemudian ada ruang pameran, ada perpustakaan. Kemudian itu di depannya itu ada gedung pertunjukan. Jadi kemungkinan itu adalah ketika kita berbicara tentang matrilineal, orang datang itu ada nampak di BPNB. Kemudian diwujudkan dalam bentuk digitalisasi. Tahun kini itu ada programnya untuk mendigitalisasikan tentang persoalan matrilineal. Mimpi besarnya itu ketika akses mudah gitu. Jadi mimpinya itu adalah ketika orang berbicara tentang matrilineal, orang ingat BPNB gitu. Program-program kegiatan di BPNB itu diarahkan untuk itu. Kajian tentang matrilineal, inventarisasi matrilineal. Bahkan tahun kini ada nama festival matrilineal. Ada festival untuk mendukung itu gitu. Sana BPNB sendiri punya program yang sama Jambo, namanya podcast ya Pak ya? Iya. Podcastnya apa sih Pak? Nama Kabalai. Iya. Podcast Kabalai dengan channel YouTube Balai Persatuan Budaya atau BPNB? BPNB Sumbar. BPNB Sumbar ya. Bagi Nusana jangan lupa silakan mampir ke channel YouTube BPNB Sumbar. Itu ada podcast yang itu membahas masalah kebudayaan ya Pak. Sejak kapan tuh podcast ada Pak? Podcast itu sebetulnya muncul karena pandemi sebetulnya gitu. Nah ketika pandemi hampir 2 tahun masuk 3 gitu. Di situlah terinspirasi bahasa menyampaikan ide-ide narasi besar tentang kebudayaan kepada masyarakat. Kalau selama awak menyampaikan narasi kebudayaan itu kan lewat mengundang orang gitu. Kini enggak. Kini ada yang namanya itu lewat media-media sosial gitu. Dengan cara itulah bisa narasi besar tentang kebudayaan itu bisa kita sampaikan gitu. Dan itu program itu akan berlanjut atau terbatas Pak sebenarnya? Itu sampai kini tetap berlanjut gitu. Masih berlanjut itu ketika pandemi berakhir kan enggak seperti itu. Enggak. Karena Ambo lihat di kedepannya itu digitalisasi informasi yang namanya media sosial itu kan tetapnya. Betul. Orang-orang tidak akan melirik yang namanya konvensional. Orang tidak akan melencalik lagi suatu saat awak sebetulnya lebih melencalik media sosial. Tidak lagi bertatap muka. Itu yang kedepannya gitu. Itulah mungkin yang harus bersifat kreatif gitu. Lembaga pemerintah itu harus menyesuaikan itu, tidak lagi konvensional. Kalau konvensional kegiatan kebudayaan tidak laku doh gitu. Apapun akan ketinggalan. Kira-kira ada yang Pak sampaikan lagi? Sebetulnya kebudayaan itu bisa berkembang, ya kan, bisa maju. Itu tergantung dari awak gitu. Balik ke diri masing-masing. Balik dari masing-masing. Orang, kebudayaan Minangkabau ya di Sumatera Barat itu bisa maju, ndak orang lain, awak gitu. Awak sampai sejauh mana awak mencintai kebudayaan awak. Sejauh mana awak melestarikan gitu. Kini persoalannya adalah ketika orang lain melestarikan, awak berang kadang-kadang. Itu berang kan jadi persoalan tuh. Iya. Jadi di awak sadonya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya ekosistem kebudayaan itu harus kuat. Mohon maaf, di komunitas sendiri. Jangan ada ego lagi gitu. Maksudnya ego itu adalah aku komunitas A lah psikolog sadonya. Aku komunitas B psikolog. Jadi kemungkinan itu kalau bersama sebuah ekosistemnya ndak ada yang namanya iko. Sekat ndak ada. Buang sekat tuh. Kalau dibuang sekat tuh, merasa yakin lah kebudayaan kau maju gitu. Silakan komunitas Sinan berada di komunitas kau berada, tapi tidak menjadikan Iko sebuah ajang sirik-sirikan, ajang merasa yang paling hebat, Pak. Iya, harus seperti itu. Membuka diri, harus saling membuka diri. Kalau tidak itu, wak lakukan, ayo serupalah awak.
kolaborasi penting sebetulnya. Betul. Oke. Yang lain Pak? Itu. Kira-kira. Ayo. Ya, luar biasa dun sana bincang ambo je Pak Undri. Sebetulnya ambo tidak cukup banyak alah kenal beliau cukup lama, tapi yang berdiskusi serpoko yang intens kok mungkin kok kalau kami singgah-singgah sebentar atau tak sebentar Pak. Ambo pun tahu kalau Pak Undri ternyata orang Pasaman, punya rumah di Dawasraya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana apa yang kami bincangkan berdua bisa menambah wawasan, terutama mungkin untuk para komunitas yang tidak tahu selama kok BPNB. Mudah-mudahan kami bisa menjadi jembatan dan rasanya pintu kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat selalu terbuka untuk kawan-kawan untuk lebih bertanya, mengakses informasi. Kami itu Pak Undri. Iya, pas. Laksana Pak Undri, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Laksana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih